Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Orientasi Pasar dan Peluang Pemasaran. Sebelum kami masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Muhammad Daniel, Rizal Sakben Rahab, dan Arianto. Materi yang akan kami bawakan ialah orientasi pasar, komponen orientasi perusahaan terhadap pasar, peluang pemasaran agribisnis, dan yang terakhir studi kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arianto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari orientasi pasar. Baiklah, orientasi pasar merupakan salah satu konsep utama dalam literatur pemasaran karena mengacu pada sejauh mana perusahaan mengimplementasikan konsep pasar menurut Kohli dan Jaworski 1990. Orientasi pasar adalah budaya organisasi yang paling efektif dan efisien dalam menciptakan perilaku yang diperlukan untuk menghasilkan nilai superior bagi pembeli. Dengan demikian, kinerja bisnis yang unggul terus-menerus dapat tercapai. Menurut Naver dan Slater tahun 1990. Menurut Alam tahun 2012, orientasi pasar merupakan pengumpulan secara luas intelijen pasar yang berkaitan dengan kebutuhan pelanggan sekarang atau masa yang akan datang, serta mengelola informasi pasar yang akan membangun komitmen pada seluruh bagian perusahaan dalam melayani pembeli. Penyampaian layanan baik kepada pembeli secara berkesinambungan akan dapat dilakukan apabila penjual melakukan orientasi pasar. Orientasi pasar merupakan perspektif organisasional yang mendorong tiga aspek utama, yakni orientasi pelanggan dan orientasi pesaing. Orientasi pelanggan merupakan hasil dari intensitas penggarapan kebijakan yang berorientasi pasar. Perusahaan memiliki peluang untuk berbentuk persepsi pada pelanggan atau nilai yang dibangunnya. Selanjutnya, nilai tersebut akan menghasilkan nilai kepuasan bagi pelanggan, menurut Naver dan Slater 1990. Yang kedua, orientasi pesaing. Pemahaman mengenai kekuatan dan kelemahan jangka pendek serta kemampuan dan strategi jangka panjang pesaing yang ada dan pesaing potensial menurut Naver dan Slater. Orientasi pesaing dapat dilihat dari kemampuan perusahaan merespon dengan cepat aktivitas pesaingnya, mendiskusikan strategi pesaing di dalam perusahaannya, serta berusaha menjadi lebih unggul dari pesaing. Dengan adanya strategi bersaing ini, maka perusahaan akan mampu memiliki keunggulan bersaing dibandingkan dengan pesaingnya, menurut Rosli tahun 2012. Kemudian komponen orientasi pasar ada tiga, yaitu orientasi pelanggan, orientasi pesaing, kemudian orientasi perusahaan terhadap pasar. Yang pertama, orientasi pelanggan. Orientasi pelanggan adalah pemahaman perusahaan terhadap tarif buyer sehingga dapat mencapai superior value kepada mereka secara terus-menerus. Orientasi pelanggan mengharuskan seorang penjual mampu memahami mata rantai nilai secara keseluruhan seorang pembeli. Melalui orientasi pelanggan akan membentuk orientasi dan persepsi pelanggan atas nilai-nilai yang dibangunnya dan dirasakan, yang pada gilirannya akan menghasilkan kepuasan pelanggan. Perusahaan memiliki database pelanggan yang rinci, secara rutin mengkaji kemungkinan dampak perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan peraturan pemerintah terhadap pelanggan. Kadangkala perusahaan mengabaikan perubahan tersebut kebutuhan produk atau jasa pelanggan. 2. Orientasi pesaing. Orientasi pesaing ini merupakan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan jangka pendek, serta kapabilitas dan strategi jangka panjang dari pesaing yang saat ini ada sebagai pesaing potensial yang akan muncul.
Penerapan orientasi pesaing mempunyai dua tujuan, yaitu dalam jangka pendek, perusahaan berusaha memahami kekuatan dan kelemahan baik dari pesaing sekarang atau pesaing potensial di masa yang akan datang. Sedangkan dalam jangka panjangnya, perusahaan harus mengerti kapabilitas dan strategi yang menjawab menjawab tiga pertanyaan, yaitu siapa saya pesaing perusahaan, teknologi seperti apa yang dipakai oleh pesaingnya, dan apakah pesaing mewakili alternatif yang menarik dari sudut pandang target customer. Orientasi pesaing mencerminkan pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan jangka pendek dan kapabilitas dan strategi jangka panjang para pesaing utama saat ini dan pesaing potensial utama perusahaan, serta kemampuan merespon aktivitas dan strategi pesaing. Dan yang terakhir, orientasi perusahaan terhadap pasar. Orientasi perusahaan terhadap pasar. Orientasi perusahaan terhadap pasar meliputi pemenuhan kebutuhan berdasarkan beberapa konsep, yaitu konsep produksi, konsep produk, penjualan, pemasaran, dan pemasaran holistik. Yang pertama, konsep produksi merupakan konsep tertua dalam bisnis. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen lebih menyukai produk yang tersedia dalam jumlah yang banyak dan murah. Dan yang kedua, konsep produk. Konsep produk berpendapat bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, atau fitur inovatif terbaik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang orientasi perusahaan terhadap pasar. Jadi orientasi perusahaan terhadap pasar meliputi pemenuhan kebutuhan pasar berdasarkan beberapa konsep, yaitu ada konsep produksi. Jadi yang dimaksud dengan konsep produksi merupakan konsep tertua dalam bisnis. Jadi konsep ini dinyatakan bahwa konsumen ini lebih menyukai produk yang tersedia dalam jumlah banyak dan murah. Selanjutnya ada konsep produk. Konsep produk berpendapat bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas seperti kinerja atau fitur inovatif terbaik. Jadi perusahaan berfokus untuk membuat produk yang unggul dan selalu melakukan inovasi. Selanjutnya ada konsep penjualan. Konsep penjualan beranggapan perusahaan harus melakukan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Jadi konsep penjualan merupakan konsep selling di mana lebih menekan pada transaksi dan kurang berorientasi pada hubungan pelanggan yang berkelanjutan. Yang selanjutnya ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran pada saat jumlah pesaing sedikit, maka penjualan lebih mudah. Namun saat kompetisi semakin intensif, maka pemasaran tidak akan berhasil dengan konsep penjualan. Selanjutnya ada konsep pemasaran holistik. Konsep pemasaran holistik didasarkan atas pengembangan, desain, dan implementasi program pemasaran, proses dan aktivitas-aktivitas yang menyadari keluasan dan sifat saling ketergantungannya. Pemasaran holistik adalah suatu pendekatan yang berusaha menyadari dalam mengakomodasikan aktivitas pemasaran. Jadi selanjutnya ada peluang pemasaran agribisnis. Jadi yang dimaksud dengan peluang pemasaran agribisnis adalah kegiatan pemasaran hasil pertanian dapat dilakukan secara langsung tanpa mengubah bentuk komoditas pertanian ataupun dengan usaha manufaktur. Jadi produk pertanian menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi guna meningkatkan nilai tambah suatu komoditas yang bisa juga disebut agroindustri. Jadi contoh aktivitas pengolahan hasil pertanian dalam agroindustri adalah lain penggilingan, penepungan, dan penyulingan, penggorengan, pemintalan, penggelangan, dan proses fabrikasi lainnya. Menurut Austin dan Suprapto, agroindustri hasil pertanian memberikan sumbangan yang sangat nyata bagi pembangunan dikembangkan negara berkembang karena 4 alasan, yaitu agroindustri hasil pertanian adalah pintu untuk sektor pertanian. Agroindustri melakukan transformasi bahan mentah dan pertanian, termasuk transformasi produk subsisten menjadi produk akhir untuk konsumen.
berarti bahwa suatu negara tidak dapat sepenuhnya menggunakan sumber daya agronomis tanpa pengembangan agroindustri. Jadi kedua ada agroindustri hasil pertanian sebagai dasar sektor manufaktur. Jadi hal yang penting dari agroindustri hasil kemudian terjadi karena permintaan terhadap makanan olahan semakin beragam seiring pendapatan masyarakat dan urbanisasi yang meningkat. Yang ketiga ada agroindustri pengolahan hasil pertanian menghasilkan komoditas ekspor penting. Produk agroindustri termasuk produk dari proses sederhana seperti pengeringan, mendominasi ekspor. Kebanyakan negara berkembang sehingga dapat perolehan devisa. Yang keempat ada agroindustri pangan, merupakan sumber penting nutrisi, menghemat biaya dengan mengurangi keinginan produksi pasca penandaan, menjadikan mata rantai pemasaran bahan makanan, juga memberikan keuntungan nutrisi dan kesehatan dari makanan yang dipasok kalau pengolahan tersebut dirancang dengan baik. Jadi sektor agribisnis sangat memiliki potensi yang besar dalam bidang pemasaran baik nasional ataupun internasional. Contohnya Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 2016 menyatakan bahwa produk pertanian Indonesia berpeluang memasok pasar Hong Kong karena kebutuhan produk hasil pertanian dan perkebunan di Hong Kong yang sangat tinggi. Merupakan peluang potensi bagi eksportir Indonesia untuk menjadi pemasok utama di negara tersebut. Hampir semua kebutuhan produk pertanian dan perkebunan mengandalkan impor dan sejumlah negara karena Hong Kong tidak memiliki sumber daya alam yang memadai. Indonesia merupakan salah satu negara mitra dengan konsumsi teh masyarakat Hong Kong mencapai 1,4 kg per kapita tahun dengan nilai impor mencapai 50 juta dolar. PT Perkebunan Nusantara pada tahun 2016 mengajak 14 produsen teh dari Indonesia mengadakan pameran di Hong Kong yang hasil sangat memuaskan karena mendapatkan pesanan 3 kontainer dengan harga lebih tinggi dibandingkan ketika dipasarkan di Jakarta. Karena kualitas tidak jauh beda dengan teh produksi Cina, selain teh, sejumlah produksi pertanian dan perkebunan Indonesia yang diminati pasar Hong Kong antara lain buah-buahan seperti mangga dan alpukat yang harganya cukup menjanjikan. Jadi potensi bagi Hong Kong dengan nilai perdagangan kedua negara mencapai 4,479 miliar dolar atau sekitar 42 triliun pada tahun 2008. Angka ini meningkatkan sekitar 15% dari yang tercatat pada 2007. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk pertanian memiliki peluang yang besar untuk dipasarkan secara global. Dan yang terakhir ada contoh studi kasus. Contoh studi kasusnya yaitu fluktuasi harga cabai merah yang cukup tinggi saat ini disebabkan oleh pasokan cabai merah dari sentra produksi ke pasar yang tidak berkesinambungan dan tidak terstruktur sebagai akibat petani yang tidak mengembangkan basis produksi. Salah satu komponen pengembangan basis produksi cabai merah di Indonesia adalah komponen keuangan yang dapat dilakukan melalui supply chain financing, di mana risiko dan pengembalian dari penyedia keuangan ditanggung bersama oleh pelaku dalam rantai pasok. Komponen keuangan berupa modal usaha di sistem produksi menjadi salah satu kendala pengembangan agribisnis cabai merah karena sulitnya memperoleh bantuan pembiayaan akibat karakteristik usaha agribisnis dan risiko yang ditimbulkan. Sekian hasil presentasi kami. Bila ada kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.